Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya dan Aji Pangestu. Baik, di sini saya dari TBM Coronarius ingin menjelaskan tentang jungle rescue dan water rescue. Nah, apa aja yang ada di jungle rescue di sini? Saya akan menjelaskan yang pertama adalah survival. Jadi, survival itu apa? Survival itu adalah teknik bertahan hidup. Nah, teknik bertahan hidup atas segala masalah-masalah yang ada di hutan. Contohnya yang paling banyak kita sering ya, tuh hutan tuh di sana. Misalnya kita ada di hutan. Nah, itu apa aja sih yang harus kita lakukan agar kita bisa bertahan hidup? Nah, baik. Nah, yang pertama adalah tujuan dari survival itu adalah agar saat menghadapi situasi survival itu tenang. Nah, gitu kita mempelajari teknik-teknik survival itu. Oke. Nah, faktor-faktor penyebab itu adalah tersesat. Nah, kenapa kita memakaikan teknik-teknik survival ini? Nah, itu bisa disebabkan oleh tersesat. Nah, kecelakaan, gempa. Nah, itu survival tuh. Misalnya kayak ada kecelakaan pesawat gitu kan. Nah, kita nggak tahu kita di mana gitu. Kita di hutan. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik yang harus kita lakukan. Misalnya kita lagi kemah pramuka. Nah, kita tersesat gitu kan, kehabisan bekal gitu. Nah, ini ada tekniknya. Nah, problem-problem yang ada dalam survival itu ada apa aja? Nah, yang pertama adalah keadaan alam. Nah, keadaan alam itu adalah cuaca yang paling sering itu dingin. Nah, terus kalau siang hari itu panas yang terik tuh. Bagaimana kita dapat menghadapi itu? Nah, kalau dengan medannya itu kita lihat di daerahnya pegunungan atau di hutan. Nah, kita harus bisa mengkondisikannya. Yang kedua adalah keadaan diri sendiri, fisik. Fisik itu kita harus kuat. Harus kuat itu jangan kita menggunakan seluruh tenaga kita gitu kan. Kita harus hemat-hemat energi. Nah, kita tahu adalah cadangan makanan kita terbatas di hutan kan. Terus mental itu kita jangan panik, tapi kita berusaha atau kita berpikir nalarnya. Misalnya kalau misalnya ada asap gitu kan dari ketinggian, wah kalau ada asap berarti kemungkinan ada perumahan gitu, entah bakar sampah atau dia masak pakai kayu ya kalau di hutan kan biasanya. Nah, pengetahuan setelah itu pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan biasanya kalau ada sungai kita ikutin aja sungai itu. Biasanya orang-orang penduduk itu hidup berada di pinggir sungai sebagai sumber air gitu. Nah, jauh dari sungai itu ikutin aja aliran air itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, keadaan makhluk hidup lainnya. Nah, ini yang paling sering, misalnya kayak ada binatang, tumbuhan, kita harus kenal hewan-hewan apa aja yang dapat membahayakan diri kita, misalnya ular, harimau gitu kan, macan. Nah, kalau ular biasanya di tempat-tempat yang rawa gitu ya. Nah, tumbuhan itu kita kenali apa tumbuh-tumbuhan yang berduri. Nah, selanjutnya teknik-teknik hidup di alam bebas, keperluan dasar untuk hidup. Nah, yang pertama adalah yang kita perlu adalah udara, oksigen ya. Setelah itu air, baru makanan. Nah, kenapa air itu lebih tinggi tingkatannya? Kita mampu hidup tanpa air itu cuma 3 sampai 6 hari atau 5 hari ya gitu ya. Tapi kalau untuk makanan kita bisa 1 bulan tanpa makanan gitu. Tapi itu harus ada air. Nah, setelah itu api. Api itu kita butuh juga untuk memasak makanan, untuk melindungi diri di malam hari dari kedinginan, misal hipotermi gitu bisa. Itu api itu kita perlu, itu sangat perlu. Istirahat itu juga perlu. Jangan kita mencari solusi tapi kita nggak istirahat gitu. Kita juga perlu istirahat untuk saving energi. Nah, selanjutnya itu positif mental atau attitude. Jadi kita harus berpositif semangat untuk mencari solusi gimana kita bisa bertahan hidup dan mencari jalan keluar.
Nah, kita bahas lagi udara. Tanpa udara dapat bertahan 3-5 menit. Nah, tadi itu udara. Jadi orang itu tanpa udara hanya bertahan 3-5 menit tadi ya, lupa saya. Jadi memang kalau kita nggak bisa menghirup oksigen tuh 3-5 menit. Selebih itu ya luar biasa lah orang itu kalau bisa hidup dari lebih dari 5 menit ya. Kita aja tahan 1 menit aja, tahan napas itu sulit ya. Nah, nah kalau misalnya ciri-ciri tanaman atau tumbuhan beracun itu dari warnanya gitu. Kayak misalnya jamur ya. Jamur itu nggak boleh sembarang kita makan. Contohnya warnanya tuh cerah gitu. Warnanya merah, hijau, ya pokoknya yang mencolok lah. Nah, habis itu tanaman-tanaman getah itu nggak boleh juga. Ya misal kita mau makan yang bergetah gitu kan, kayak karet gitu. Enggak juga. Yang berbulu. Nah, ini juga nggak boleh tanaman-tanaman yang berbulu itu. Nah, yang rasanya aneh gitu, yang pernah kita makan ada rasanya aneh, nggak kurang suka, ya itu silahkan ditinggalkan, mungkin berbahaya ya. Nah, shelter itu atau bivak itu perlu diperhatikan. Nah, misalnya kita kan untuk tidur ya. Nah, misalnya kita di bawah pohon gitu ya. Kita buat buat shelter atau bivak itu bisa dari pelepah-pelepah sawit itu bisa. Gunanya untuk melindungi dari embun atau dari dari hewan-hewan itu, pinggir-pinggirnya tuh bisa kita buat pagar gitu. Pokoknya kita buat perlindungan tuh. Nah, selanjutnya adalah stop and sit. Penyelesaian saat mengalami situasi survival adalah tenang. Jadi kita harus tenang, nggak boleh kita panik. Tenang, kita berhenti sejenak, kasih waktu untuk berpikir tenang, rileks, bagaimana solusi selanjutnya. Kita nggak boleh panik. Untuk mengendalikan tenang, kendalikan emosi, kepercayaan yang tinggi, menyadari pentingnya hidup. Nah, dapat mengatasi tekanan timbul, misalnya takut, stres itu kita harus dapat menghadapi itu semua ya. Thinkingnya tuh harus diolah. Selanjutnya planning. Nah, planningnya tuh gimana gitu kan? Sesudah kita berpikir, kita observasi, nah baru kita planning. Kita mau kemana gitu kan? Nah, kita berpikir, nah mudah-mudahan kita bisa bertahan gitu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Intinya dari survival ini adalah udara, air, makanan, api, shelter atau bivak. Nah, setelah itu stop, tenang. Ya, ya semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi pecinta alam semuanya. Terima kasih. Saya di sini lagi tahap pembelajaran, kurang lebih dari saya mohon maaf. Ya ini kondisinya saya lagi di hutan beneran ini ya, lagi survival bener. Wah, lagi di kebun. Doakan ini lancar. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.